Untuk itu kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Mbak Iis. Untuk itu kami persilakan Mbak Iis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ipe. Mohon izin Ibu Yeni dan Ibu Joria monitor. Siap, Mbak. Ya, Saya siap, siap. ya Bu Yeni dan Ibu Joria, eh, salam kenal. Yang kami hormati Pak Arif. Pak Arif adalah konsultan di BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Yang Mbak. kami hormati teman-teman dari BGP, Bapak Ibu Yeni dan Ibu Joria dari Malinau, kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap bulan. Jadi biasanya memang kami bersurat, beberapa hari sebelumnya kami bersurat ke dinas. Jadi mohon izin, mohon berkenan, kami memang sering-sering mengundang dan nanti akan mengingatkan kembali kalau sudah masuk sesinya gitu ya Ibu, mohon berkenan. Mohon izin saya share screen. Terlihat Mbak Ipeh? Ya Mbak Iis, terlihat Mbak Iis. Ya, Bu Yeni dan Ibu Joria, bisa kita mulai untuk materi IKM ya Ibu? Baik, Ibu. Eh, Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Iis Darmayanti dari Pokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran. Jadi untuk Pokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran ini menangani program IKM dan juga PSP. Hanya saja untuk Malinau memang sementara ini kita baru melaksanakan PMO-nya untuk IKM dan PBD. Jadi nanti kemungkinan bulan Juli atau Agustus kita sudah mulai melakukan PMO PSP juga untuk Malinau, untuk angkatan 3 Malinau dan Tarakan. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi kemungkinan nanti kita akan nambah agendanya. Selanjutnya, di sini kami tampilkan SK dari Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKM. Mohon izin Ibu Yeni dan Ibu Joria, sebelumnya apakah sudah pernah menerima salinan SK-nya? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk SK, apa ini namanya? SK Kepala Iya, tentang ini IKM tentang ini penetapan sekolah pelaksana IKM Ibu di tahun sudah 2020. sudah kita terima, Bu. Oh iya, siap. Ah, Terima ah. kasih Ibu atas konfirmasinya. Ya, selanjutnya berikut adalah kami laporkan lagi Ibu. Sama seperti bulan-bulan lalu, kami laporkan jumlah sekolah pelaksana IKM di Kabupaten Malinau sejumlah 154 sekolah. Kemudian 103 yang memilih kategori mandiri belajar, 50 memilih kategori mandiri berubah, dan belum ada yang memilih mandiri berbagi dengan kita satu sekolah penggerak ya Ibu. Kemudian bisa dilihat di sini pembagian berdasarkan jenjang. Jadi di Malinau itu SD yang melaksanakan IKM ada 94, PAUD ada 30, dan SMP 29 dengan sekolah kesetaraan satu sekolah. Seperti itu ya Ibu. Di sini Ya, Bu. kita lihat lebih banyak sekolah yang memilih kategori mandiri belajar. Jadi harapan kita nanti mungkin ada ketika ada nanti kesempatan untuk merubah kategori, mungkin banyak dari sekolah ini yang bisa merubah kategorinya menjadi mandiri berubah ya Bu ya. Dan kemudian kita harapkan nanti yang dari mandiri berubah ini bisa merubah kategorinya menjadi mandiri berbagi. Di mana kita tahu bahwa mandiri yang memilih kategori mandiri belajar ini adalah sebenarnya masih sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Hanya saja dia cuma mempelajari prinsip-prinsip kurikulum Merdeka seperti itu ya Bu. Jadi belum sepenuhnya melaksanakan kurikulum Merdeka. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, benar. Iya. Jadi di sini masih presentasinya memang lebih banyak sekali yang mandiri belajar seperti itu. Mungkin nanti bisa disosialisasikan dari Dinas Pendidikan Ibu. Selanjutnya
kita lanjut ke pemanfaatan PMM. Di sini jumlah guru, maksudnya di sini adalah jumlah guru di sini yang 1018 orang ini adalah jumlah guru yang terdapat di 71 sekolah yang terdaftar IKM. Seperti itu ya Bu ya. Ini jumlah sekolah yang sudah terdaftar IKM ini dari tahun 2022. Jadi yang dihitung adalah sekolah yang 2022 dan udah terdaftar di IKM yang sudah login ke PMM. Jadi dari 71 sekolah ini yang sudah login PMM adalah 68 sekolah. Kemudian jumlah gurunya 1018 orang dari 71 sekolah ini, dari jumlah gurunya ada 1018 orang. Kemudian dari jumlah ini yang sudah login ke PMM adalah 541 guru. Jadi masih setengahnya ya Bu. Mungkin nanti mohon bantuan juga, mohon dorongan juga dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu yang di bagiannya, di PMO Transformasi Pendidikan. Kalau mohon izin saya menginformasikan dan mengingatkan kembali, di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau juga di SK-kan untuk tim PMO Transformasi Pembelajaran. Betul ya Bu Yeni ya? Iya, betul, Bu. Iya, beberapa waktu lalu kami juga dikirimkan salinan SK-nya. SK tersebut juga sudah kami kirimkan ke pusat, Ibu. Jadi semua SK yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan se-Kalimantan Utara itu kami kirimkan juga ke pusat. Ya, selanjutnya Ibu, kita ini tentang presentasi pemanfaatan PMM, masih sama dengan yang tadi. Di sini nanti bisa kita lihat juga Ibu detailnya. Berdasarkan pemanfaatan PMM berdasarkan tipe sekolah IKM. Jadi di sini Mandiri Belajar sekolahnya 53, jumlah loginnya 50. Jadi masih ada sekolah yang memilih Mandiri Belajar ini belum login PMM. Masih ada 3 sekolah seperti itu ya Bu. Kemudian di sini yang Mandiri Berubah, dari semua yang sudah mendaftar IKM sudah login semua, PSP-nya juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pemanfaatan PMM untuk sekolah penggerak di Kabupaten Malinau. Seperti yang kita tahu, kita ada satu sekolah penggerak, yaitu SMP Negeri 4 Malinau Selatan Hilir. Jadi di sini kita bisa cek Ibu pemanfaatan PMM untuk sekolah penggerak, untuk satu sekolah ini. Kita bisa lihat di sini jumlah gurunya 16. Guru yang login ke PMM 11 orang, guru yang menonton 3 orang, guru lulus post-test 1 orang, dan guru lulus topik 1 orang. Di sini kita lihat masih perbandingannya masih agak jauh ya Ibu Bu Yeni dan Bu Joria. Di sini dari 11 orang guru yang login ke PMM ini baru 3 orang yang memulai pembelajaran. Mungkin kami mohon bantuannya lagi Bu Yeni dan Bu Joria untuk menginformasikan ke PSP kita, ke sekolah penggerak kita ini, untuk guru-gurunya yang sudah login ini untuk memulai pembelajaran. Yang mana kita tahu PSP ini nanti akan jadi sekolah percontohan. Seperti itu ya Bu ya. Sekolah percontohan nanti juga ketika sudah melaksanakan PSP-nya mungkin di tahun pertama atau tahun kedua, nanti PSP ini wajib melakukan pengimbasan ke sekolah non-penggerak di sekitarnya Ibu. Bu Yeni mohon bantuannya nanti menginformasikan ya Bu ke Bapak Ibu guru di SMP 4 Malinau Selatan, iya, Baik, untuk Bu. untuk memaksimalkan lagi pemanfaatan PMM-nya seperti itu Bu. Karena pemanfaatan PMM ini khususnya untuk sekolah penggerak itu kita pantau dan dipantau juga oleh pusat seperti itu Bu. Ya, baik, Bu. Iya betul, supaya ini nanti bisa kita jadikan percontohan gitu ya Bu. Mungkin misalnya langkahnya mungkin yang 3 orang ini udah bisa langsung ke lulus topik, atau yang guru login PMM ini udah bisa langsung memulai pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Mungkin nanti bisa
dibantu untuk didorong ya Ibu, khususnya untuk sekolah PSP dan secara umum nanti sekolah-sekolah lain untuk memulai PMM, Oh, untuk baik, Bu. memaksimalkan pemanfaatan PMM. Ya, kemudian di sini mohon izin kami membacakan 6 dukungan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ada PMM, yang mana PMM itu adalah wadah di mana guru dan kepala satuan pendidikan bisa mempelajari bagaimana memahami kurikulum Merdeka. Jadi nanti PMM ini bisa dijadikan untuk pembelajaran mandiri seperti itu, Bu. Jika memang di PMM ini kan banyak banyak praktik-praktik baik yang sudah diupload oleh guru-guru lain yang sudah melaksanakan. Jadi ini seperti narasumber yang bisa kita baca sendiri gitu ya Bu ya. Kalaupun misalnya sekolah tidak bisa mengundang narasumber, mungkin bisa belajar lewat PMM. Kemudian untuk memperkuat pemahaman terkait kurikulum Merdeka, guna guru dan kepala sekolah satuan pendidikan dapat mengikuti seri webinar yang membahas seputar kurikulum Merdeka. Jadi seperti sosialisasi atau seperti webinar-webinar itu Bu, itu maksudnya adalah 6 dukungan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada komunitas belajar, atau bisa juga mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik. Bisa juga melalui pusat layanan bantuan. Nanti juga akan kami sampaikan terkait helpdesk yang bisa di helpdesk BPMP terkait PBD, IKM dan PSP juga sebelumnya juga pernah sudah saya sampaikan ya Bu Yeni ya terkait nomor helpdesk. Kemudian ada mitra pembangunan sebagai fasilitator pembelajar. Mitra pembangunan ini contohnya seperti inovasi Ibu. Kita tahu Malinau ini sudah bekerja sama dengan inovasi ya Ibu ya, sudah banyak program-program yang dilaksanakan bersama inovasi. Selanjutnya peran komunitas belajar dalam IKM. Kalau tadi komunitas belajar ini termasuk dalam 6 dukungan, di sini saya mohon izin membacakan peran komunitas belajar dalam IKM. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Dalam kurikulum Merdeka, Kombel mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Saya mau bantuan konfirmasinya lagi Bu Yeni. Apa Bu Yeni sudah pernah dapat informasi terkait Kombel yang ada di Malinau, Ibu? Kombel seperti apa tuh contohnya, Bu ya? Iya. Jadi di sini saya melaporkan ya Ibu. Jadi di Malinau itu sudah terbentuk Kombel, Ibu. Nanti bisa saya bukakan data Kombelnya. Di sini data Kombelnya ini hanya saja memang terakhir update-nya dari 18 Januari 2023. Jadi Kombel itu seperti komunitas internal gitu Ibu. Guru-guru di dalam satu sekolah itu membentuk komunitas dan ada nama-namanya. Jadi di situ guru-guru yang tergabung dalam Kombel itu mereka saling berdiskusi. Misalnya seperti beberapa waktu yang lalu kami pernah mengundang guru dari Malinau itu kalau nggak salah dari SD 2 Malinau Kota sama dari SD Integral kalau nggak salah itu kami undang dan nanti mereka bisa jadi mengimbaskan. Kemudian di sini saya laporkan Ibu data komunitas belajar di Kabupaten Malinau ada 53 sekolah yang sudah membentuk komunitas belajar, 51 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Nah, di sini bisa dilihat Ibu dari perjenjang ada 2 PAUD yang sudah membentuk Kombel, ada 48 SD yang sudah membentuk Kombel, 3 sekolah, 3 SMP yang membentuk Kombel. Nanti mohon izin apakah mungkin Ibu Bu Yeni mau lihat Ibu data Kombelnya gimana Ibu? Oh, bisa, Bu. Iya, sebentar ya Ibu ya, mohon izin. Ya. Mohon izin Bu Yeni. Sama seperti sebelum-sebelumnya kita juga
berdasarkan dashboard ya Ibu, sama seperti PMO-PMO kita sebelumnya. Jadi kalau Bu Yeni misalnya mau cek, nanti bisa kami kirimkan linknya, link dashboard yang dibangun oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Di sini ada dashboard komunitas belajar. Kita pilih khusus yang untuk Malinau, dan kita pilih berdasarkan jenjang. Kita abaikan dulu SMA, SMK, dan SLB karena bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ya Ibu. Ya, mohon izin terlihat Mbak Ipeh, Bu Yeni. Ya, terlihat. Ya, Iya. terlihat. Ya, Bu Yeni, di sini kami tampilkan komunitas belajar yang ada di Malinau. Jadi komunitas belajar ini dibentuk oleh guru-guru di sekolah, Ibu. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, di Malinau itu ada 53 sekolah yang sudah membentuk Kombel. Hanya saja ini memang terakhir diupdate 18 Januari 2023. Jadi masing-masing Kombel itu menginput laporannya ke sini, ke dashboard Ibu. Nah, terakhir itu ya di update Januari itu. Jadi kami belum tahu apakah ada penambahan Kombel atau memang jumlahnya memang cukup sama dengan jumlah yang sekarang gitu ya Bu ya. Nah, di sini bisa kita lihat Ibu, SMP 1 Malinau Kota ini, nama capseknya ini, betul ya Ibu ya? Iya, betul. Iya, ini nama komunitas belajarnya. Komunitas belajarnya MKKS Kabupaten Malinau. Nah, di sini ketua komunitasnya Pak Pudun Parir, kemudian waktu pertemuan, jadi memang untuk Kombel itu dia diwajibkan untuk membuat jadwal seperti itu, Bu. Jadwal untuk mereka berdiskusi, berbagi cerita, berbagi wawasan. Misalnya ada salah satu guru di SMP 1 Malinau Kota ini mengikuti pelatihan. Jadi punya ini, ikut pelatihan itu yang mengimbaskan minimal ke guru-guru di sekolahnya dulu. Jadi mereka tuh harus sudah menjadwalkan pertemuan. Jadi untuk SMP 1 Malinau Kota ini, waktu pertemuannya adalah Jumat Sabtu dengan durasi 180 menit. Kemudian bisa dilihat di sini SD 8 Malinau Kota. Bisa dilihat di sini Ibu nama komunitasnya di sini juga. Jadi nah, mohon bantuan juga Ibu. Mungkin dari Dinas Pendidikan mohon bantuannya karena keterbatasan kami. Mungkin dari Dinas Pendidikan bisa membantu memonitoring atau mengontrol apakah Kombel ini masih berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh ini, yang menentukan ini masing-masing mereka ya Bu ya. Iya, Bu. Masing-masing di Kombelnya yang menentukan jadwalnya. Mungkin nanti bisa dicek lagi Ibu dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan apakah ini Kombel yang sudah terdata di dashboard ini apakah masih berjalan, apakah mereka tetap melakukan aktivitas sesuai dengan waktu yang mereka tentukan, ataupun mungkin ada perubahan, ada penambahan jadwal seperti itu. Dan apakah memang cuma segini, memang cuma 53 Kombel atau ada penambahan. Jadi kami di BPMP cuma sebagai penampung data gitu ya Bu ya. Kami cuma tahu nih Bu, jumlahnya segini berdasarkan dari hasil inputan Bapak Ibu di sekolah. Tapi kami tidak tahu pasti apakah ini Kombelnya tetap berjalan atau sudah menambah jadwal seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Berarti tapi memang di Kombel ini di bidangnya Bu Yeni ya Bu ya. Iya, di bidang saya, tapi ada yang menanganinya sendiri. Iya, siap Ibu. Ah, Mohon nanti mungkin bisa dicek lagi ya Bu ya. Nanti kalau baik. misalnya Ibu butuh data-data ini, data Kombelnya mungkin nanti bisa menghubungi saya Ibu. Oh, baik-baik, Bu. Iya. Ya, mohon izin kita lanjut ke Mbak Ipeh, mohon izin. Share screen-nya yang terlihat apa Mbak? Yang terlihat Pusat Layanan Bantuan Oh IKM. iya. Mohon izin Bu Yeni dan Bu Julia, ini tadi yang sudah saya sampaikan terkait
terkait help desk. Jika ada Bapak Ibu yang jika ada di sekolah di Malinau itu jika ada yang mengalami kendala, mungkin bisa menghubungi di sini pusat bantuannya. Itu ini kan ke, kalau kita lihat dari datanya ini masih banyak ya Bu. Sekolah yang belum mendaftar IKM itu kalau boleh disampaikan itu permasalahannya gimana ya Bu? Iya, terima kasih. Saya langsung jawab aja. Untuk permasalahannya sendiri, kita juga sudah japri ya Bu ya, sudah WA ke masing-masing kepala sekolahnya. No comment gitu. Apakah juga mereka WA saya nih tersambung apa tidak? Saya telepon juga nggak aktif kayak gitu kan? Yang SMS juga seperti itu, seperti itulah kendala-kendalanya. Cuma yang kendala memang dari sekolah ke kita ini yang dari dinas mempertanyakan apa hambatan-hambatannya itu sampai sekarang pun saya juga belum apa nih ya belum dapat jawabannya dari kepala sekolah maupun gurunya seperti itu. Sama dengan Jadi yang PMM ini kan Bu, yang di PMM ini juga kalau kita lihat sekolah-sekolah yang Mbak Ipe, di sini Bu, Iya. saya mau tanya Bu, di sini Iya. sekolahnya sekolah apa aja yang belum daftar ya Bu, biar bisa saya langsung nanti Oh gitu. apa ini namanya hubungi gitu buat surat Iya. atau gimana lah. Karena Kita sesering mungkin kita surati juga, kita bikin surat edaran. Kadang-kadang kan entah itu nyampe apa enggak mereka baca atau tidak. Sampai sekarang juga saya kurang paham itu kenapa gitu. Apakah karena kendala jaringan? Apakah karena mereka di wilayah remote yaitu salah iya. satunya jaringan Iya, seperti itu kemungkinan kan Bu? seperti itu, Bu. Karena kalau, Seperti itu. kalau tadi malam saya juga sudah cek-cek untuk yang khusus yang PMM ya, Bu ya. Kemarin Oke. saya sempat sempat cek eh, guru-guru yang pemanfaatan PMM-nya kita hitung rendah gitu ya, Bu. Iya. Ya, di sini sebentar. Sebentar ya, Ibu ya. Iya, ya. Baik. Kita mungkin jadi kan seperti yang kita tahu ya Bu ya, di PMM itu kan ada langkah-langkah yang harus diselesaikan. Nah, bahkan sekarang mungkin kita akan lihat dari sekolah yang misalnya yang sudah login PMM tapi belum memulai pembelajaran ya Bu. Kalau dilihat dari datanya di sini, ini kebanyakan sekolah yang berada di remote area ya seperti itu ya Bu ya. Saya juga kurang tahu Sungai Boh ini di mana, SD 2 Kayan Hulu ini di mana. Tapi kalau berdasarkan data, kita lihat di sini mereka cuma sekadar login seperti itu Bu. Di sini jumlah gurunya 15 yang login baru satu. Kemudian Iya. sama dengan yang lain-lain juga seperti itu. Mereka cuman kayak sekedar login tapi belum melaksanakan pembelajaran, belum memulai pembelajaran. Itu Iya. bisa dikonfirmasi Ibu. Nah, gini ya, saya mau menjawab. Nah, ini kan sudah keluar SK-nya ya, Bu ya, Betul. tentang penetapan kurikulum merdeka. Ini kita sudah siapkan, sudah ditandatangan Kepala Kadis, kita sudah buat surat. Iwan. Ya, Halo Bu istilahnya kalau In. kita baca di datanya ini kan mereka hanya melogin, hanya login mendaftarkan apa nama sekolahnya saja gitu, tapi tidak masuk di PMM-nya seperti itu. Yang dari 10 guru hanya satu kayak gitu. Ya, ya kendalanya ya itu tadi Bu, susah gitu di wilayah remote seperti itu. Kemungkinan seperti itu Bu, yang untuk wilayah-wilayah remote area.
Iya, baik Ibu. Kita coba cek lagi untuk yang Ah, IKM-nya kalau Ibu ya. iya IKM. Nah, kalau untuk di wilayah kota ya paling berapa persen mungkin sudah ya login, guru-gurunya juga sudah login. Dari 10 guru kemungkinan sudah ada 5 atau 6 7 guru seperti itu ya Bu ya. Karena juga dari fasda-fasda dari kita juga sudah uh, sudah membantu mereka seperti itu yang ada di Malinau seperti itu. Iya. Mohon izin ya Bu Uh, ya. Kita coba cek sekolah-sekolah yang sudah punya akun belajar.id sebagai syarat untuk mendaftar, tapi iya, tidak mendaftar. Seperti itu ya Bu ya. Kita coba yang cek mendaftar, iya. ya. Sudah punya akun, tapi belum mendaftar IKM. Kita mau cek berapa. Hanya saja Ibu di sini kekurangannya itu kita cuma lihat dari persentase Ibu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini adalah sekolah yang sudah punya akun belajar.id tapi belum mendaftar IKM. Mm, Seperti itu ya Bu ya. Di sini bisa lihat juga iya. detail sekolahnya Ibu. PKBM Melati ini di PKBM Melati ini ada seperti ini cara membacanya ya Bu ya. Di sekolah ini ada tersedia 264 akun, tapi yang login masih nol. Ya, ini Mm. adalah sekolah-sekolah yang belum mendaftar Ibu. Ada 276. Akun ya Bu ya. Iya, kalau ini sekolah ini Bu, 276 sekolah ini. Ini kan kalau ini jumlah akun nih Bu. Ya. Iya. Dari Jadi 276 sekolah. iya. Ya, saya sambil catat nih Bu. Jadi untuk ke Nanti bisa depannya dilaporkan seperti itu ya Bu ya. 276 sekolah belum mempunyai ini ya. Belum Sudah mendaftar ya. punya Ibu, sudah punya Sudah punya tapi akun. belum mendaftar. Iya, betul. Cuman yang itu kita belum tahu masalahnya apa gitu ya, Bu. Entah apa jaringan atau memang tidak berniat mendaftar IKM, tidak berniat seperti itu ya Bu ya. Kita juga makanya kami mengkonfirmasi kembali Oh, baik. alasannya kenapa seperti itu Bu Yeni. Oh, baik. Baik, Bu. Nanti bisa Kak saya Ya, minta data nama sekolah yang ini ya, Bu ya? bisa Ibu. Oke. Jadi sebenarnya ini juga bisa tersaji di dashboard Bu. Oh, seperti itu. Iya, nanti saya bagikan Ibu link dashboardnya. Nanti kalaupun Ibu misalnya ada kesulitan, tadi dashboardnya itu seperti itu aja sih Bu. Kalau Ibu tadi menyimak saya mendemonstrasikan cara memanfaatkan dashboardnya, tinggal kita pilih aja kabupatennya, pilih Kabupaten Malinau seperti itu kan Bu. Ya, baik, Bu. Iya. Iya, mungkin dari saya cukup. Mungkin ada tanggapan lagi Bu dari Bu Yeni dan Ibu Joria ya tadi ya. Mohon salam kenal Ibu Ya. Joria. Ah, jadi saya bertanya, boleh saya bertanya ya, Bu ya? Boleh Ibu. Ah, nah, ini kan sudah ada sekolah nama-nama sekolah SSK yang menetapkan bahwa apa nih namanya? Melaksanakan IKM. Melaksanakan IKM. Nama-nama sekolah yang di Malinau kan sudah ada juga tuh Bu dalam daftarnya. Iya betul. Nah, apakah kita nih dari Dinas Kabupaten Malinau membuat edaran untuk nama-nama sekolah itu untuk melaksanakan eh, penerapan IKM itu di sekolah masing-masing kah atau gimana ya Bu ya? Iya. Ah, Eh, ah. jadi kalau kami tidak salah kemarin kami juga pernah mengirimkan surat pengantar ya Bu ya.
Iya, surat betul. pengantar berisikan SK itu. Iya. Jadi memang di SK itu kan masih secara keseluruhan ya Bu, masih se-Indonesia. Iya. Ya, mungkin dari Dinas Pendidikan untuk tindak lanjutnya bisa menerbitkan edaran lagi seperti itu Ibu untuk memaksimalkan pelaksanaan IKM-nya di sekolah. Oh, gitu. Berarti itu Iya, sesuai dengan yang mereka pilih. Berarti itu memang harus diterapkan betul. di bulan Juli ini ya kan, Bu? Iya, Seperti itu. betul Ibu. Berarti itu Nah, sesuai adalah data. sekolah AA. sesuai data SK dari Kepala BSK apa itu Ibu? Oh ya, berarti Iya. kita sesuaikan data yang ada di SK itu ya, yang dikirim Ya, oleh BPMP kemarin, iya yang betul Ibu. khusus Kabupaten Malinau. Oh, oke. Iya, Karena betul. kita Jadi sudah kan buat kalau mau. AA. kalau sebelumnya kan Dinas Pendidikan membuat edaran terkait terkait himbauan untuk melakukan pendaftaran ya Bu ya. Ya, Iya, jadi sekarang yang sudah mendaftar yang kemarin kita proses mendaftar itu sekarang sudah di SK-kan. Jadi mungkin dibuat lagi surat edarannya mohon berkenan Ibu mm-mm. untuk menguatkan SK itu seperti itu ya Bu ya. Oh, membuat surat edaran. Iya, ke Dinas Pendidikan yang menjadi ke sekolah yang menjadi yang sudah ditetapkan sebagai sekolah pelaksana IKM. Mbak Iis, izin bisa tambah Iya, sedikit. boleh Bu Ari, Bu Yeni ini ada Bu Ari ke Oh iya, baik koordinator siap. Salam kerja. kenal Bu, mungkin kemarin Oh kita WA aja ya. iya iya Bu, salam kenal. Iya iya benar-benar. Ya baik Bu ini izin menambahkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Is ya. Kebetulan Mbak Is juga perwalian Malinau Bu. Jadi kami berdua Oh perwalian iya baik. Malinau. Ya, jadi terkait SK yang tadi kemarin juga saya sudah kirimkan lewat ke Ibu kan. Jadi yang Ya. ada dua SK. SK yang pertama itu keseluruhan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua itu khusus untuk Kalimantan Utara. Karena kalau lihat yang pertama itu carinya kan agak susah nih, Iya, banyak. mumet. Jadi kemudian Ah, ada juga eh, yang sudah kami pilah ke Kalimantan Utara ya. Ya. iya Jadi benar. Bu, mungkin memang harus diteruskan juga ke satuan pendidikan ya Bu ya. Terkait itu, Iya. karena di situ ada perubahan-perubahan, misalnya bukan hanya ini untuk sekolah yang baru mendaftar di tahun 2023. Jadi ada juga lampiran tentang sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022 lalu melakukan perubahan pada tipe tipe sekolah untuk kurikulum Merdeka ini. Misalnya awal 2022 itu dia memilih kurikulum Ada eh, secara tugas belajar. mandiri belajar. Mandiri. Mm-mm. Mandiri belajar, kemudian di 2023 ini dia berubah jadi mandiri berubah atau mandiri berbagi seperti itu. Yang Status statusnya itu ya IKM, Bu ya. iya tipe sekolahnya. Refleksinya itu. Iya, jadi mungkin nanti disesuaikan. Jadi untuk tahun ajaran baru ini disesuaikan dengan SK terbaru dari BSKAP itu, Bu. Jadi Oh iya, yang Ibu share yang kedua kalinya kan, Bu? ya betul yang Ah, saya ah. share kedua Iya, kalinya. karena kita pakai daftarnya kita pakai yang Ibu punya, yang Iya, terakhir. Ah, heeh, ah. Yang kedua SK-nya bunyinya kan sama dengan kutipan SK pertama. betul sama Bu, sama. Kutipannya Ya, diambil dari situ, cuma ya, yang karena Ibu sudah merangkum sekolah-sekolah khusus Kalimantan Utara, jadi kita ya, ngambil yang Kabupaten Malinau. iya betul. Jadi kita tinggal copy aja kemarin tuh Bu, maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Memang sengaja kami bikin pisahkan supaya dinas pendidikan juga Iya. tidak susah Jadi dalam melihat. Ibu Ari mungkin Iya. mungkin perlu perlu kepastian lagi. Mungkin Dinas Pendidikan memang perlu membuat edaran atau sejenisnya gitu ya Bu ya untuk menguatkan surat edaran tersebut Bu. Iya, betul. Harus ada surat edaran dari Dinas Pendidikan berdasarkan dari SK itu, kemudian dinas membuat surat baru terkait sekolah-sekolah yang sudah mendaftar di implementasi kurikulum Merdeka. Begitu, Mbak Is. Iya, begitu ya Bu Yeni ya. Iya. Ya mohon izin juga Bu, kalau misalnya nanti Dinas Pendidikan Malinau mengirimkan sudah menerbitkan surat edaran atau himbauan atau sejenisnya itu, mohon berkenan kami dikirimkan juga salinannya ya Bu ya untuk kami laporkan ke Kepala BPMP. Biasanya kami itu menjadi tagihan Bu. Nanti kalau kami ada tagihan lagi dari pusat, kami teruskan lagi ke Dinas Pendidikan. Oh, baik Bu. Iya, betul juga Benar. Mbak Is. Bu Yeni, jadi itu salah satu bentuk dukungan dari Pemda terhadap kurikulum Merdeka.
Oh iya, baik Bu. Ini sebenarnya suratnya sudah ada Bu. Tinggal saya share aja lagi. Nah, karena saya masih ragu, takut ada kesalahan. Takutnya gini Bu, bukannya apa nanti ketika saya share, banyak guru-guru japri saya, Bu, kok sekolah saya tidak ada, Bu, sekolah saya tidak. Ah, itu jadi pertanyaan yang terberat buat Gini saya. Bu, Kenapa sekolah mereka iya tidak kan ada seperti itu? sebenarnya lebih bagus pada saat di-share terus ada misalnya tidak didapati sekolah yang tidak ada itu supaya kita atasi segera supaya kita laporkan ke pusat kalau sebenarnya ada sekolah yang sudah mendaftar tidak ada dalam data SK itu Pak Bu masih bisa perubahan. Masih bisa ya? Tuh iya dari pusat sedang Oke. menunggu sebenarnya. Ya, kami langsung kemarin Oh, membuat baik, baik, baik. eh, edaran apa terusan ke dinas supaya untuk melihat sekolah mana saja yang belum ada. Jadi kalau itu bisa dilaporkan ke kami untuk kami teruskan ke pusat. Oh, baik, Bu. Terima kasih atas masukannya, Bu. Iya. Sama-sama Bu. Melanjutkan tadi penyampaian dari Bu Ari, Ibu, itu mungkin masih bisa ya Bu ya, Bu Ari, jika ada sekolah yang mungkin udah merasa mendaftar tapi tidak tertuang di SK penetapan Masih itu, masih bisa, tapi ya, diharapkan secepatnya karena takutnya iya, SK itu sudah keluar, SK update terbaru sudah keluar, baru dimasukkan. Jadi Bu Yen, kalau memang ini kan masih hari Selasa ya, kalau memang bisa Selasa. dalam minggu ini supaya kami bisa teruskan ke pusat. ada Oh, update. baik, Bu. Mungkin bisa melalui dari sekolah, mungkin bisa langsung ke nomor helpdesk ya Bu Ari ya. Bisa lewat dinas pendidikan saja, Oh nanti gitu. dinas pendidikan merekapkan. Iya. Oh berarti di Nah, kolektif dari Dinas Pendidikan ya Bu ya, iya, bersurat ke Oh, kita iya, gitu ya. iya, iya, baik, baik, Bu. Ya, iya. seperti itu. Nah, untuk nanti kalau sudah dari sekolah sudah mengadu semua ke Bu Yeni, baru Bu Yeni ngadu ke kami gitu, Bu. Dan kami mengadu ke pusat, Bu. Kami ngadu ke Oh, pusat lagi gitu, Bu Yeni. saling mengadu ya. Iya, Baik, Bu. Baik, baik. Terima iya, kasih atas masukannya. Baik, baik. iya. Bu Yeni dan Bu Joria mungkin untuk IKM kita cukupkan ya, Bu ya. Oh ya, Bu. Cukup. Oh, ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Nanti kalau kami memang kita ada yang saya mau tanyakan, enggak apa-apa, saya lihat WA ya, Bu ya. boleh Bu Yeni, kami terbuka, Bu. Iya. Iya, Ya. mungkin Heeh. untuk sesi IKM, eh, saya mewakili Bu Ari, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Bu Yeni Malinau karena Baik. juga ada Bu Yeni BPMP sudah open camp. Ada tiga nih, Bu ini, Bu ini. Oh, ada Bu Yeni juga. Iya. eh, Terima kasih banyak Bu Yeni, Bu Joria, mohon berkenan nanti tetap mengikuti agenda selanjutnya ya Bu. Oh, baik, Bu. Tapi bisa saya keluar sebentar? Masalahnya saya ini di Pemda habis ikut apa juri ini cerdas cermat. Jadi saya masih di lapangan ini mau ke rumah sebentar. Oh gitu. Iya, Eh, tapi saya di halaman Pemda ini, Bu. Iya, tapi ada yang mohon izin ada yang masih standby ya Bu ya dari Nggak ada. Malino. Oh, Bu juri ya mungkin bisa mewakili. Ini season apa lagi ya, Bu ya? Kalau bisa, kita anu kita kalau PBD ini Bu. Sebentar apa? sebentar ini PBD Bu. Ada laporan-laporan juga dari Bu yang disampaikan Bu Yeni dari Bu. Boleh. Oke. Iya. Ya, Mungkin kalau kayaknya sebentar aja sih ini Bu ya Bu Yeni ya, sebentar aja. boleh, boleh. Jadi, Boleh. mungkin kalau berkenan Bu Yeni Malino bisa menyimak dulu sebentar ya Bu ya. Oh, boleh, Bu. Boleh, Iya, mungkin silakan. mungkin kalau ibu lagi di halaman atau di lapangan terbuka bisa Iya, bisa berteduh dulu seperti itu, Bu. iya, iya, iya. Iya. Iya, saya kembalikan ke Mbak Saripah sebagai selaku moderator, Mbak Saripah. Oh iya, mohon izin Bu Yeni BPMP, Mbak Ipeh kayaknya lagi terpental, mungkin bisa kita langsung saja, Bu. Siap-siap Mbak, saya langsung Mbak. Ya, Yuk, sebentar saya boleh, langsung boleh. share screen dulu. Bu Yeni dari Dinas Marino, mohon izin Ibu, mohon maaf ya Bu. Oh ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Silakan. Ya, sama-sama Yeni. Iya, Bu. Iya. Bu Yeni, share screen saya masih 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 Mbak masih ya Ibu. Bu ya. Iya, Masih, sebentar ya Bu ya. boleh. Iya, silakan Bu Yeni, saya serahkan ke Bu Yeni. Mbak Ipeh lagi proses join ulang Bu.
Bentar, bentar. Mohon izin, sudah terlihat di layar atau belum? Belum, Mohon Bu izin, Yen, Mbak. belum. Belum. Bentar, bentar. Belum masuk, Bu. Atau Mas Galuh deh, Mas. Bisa minta tolong nggak, Mas? Baik, Bu. Daripada kelamaan. Saya kayaknya nggak jadi host deh. Tadi soal, iya, saya nggak bisa, Mas. Tadi kepental saya. Oke. Oke. Mohon maaf, Ibu. Tadi saya terpental, jadi co-hostnya saya hilang. Baik. Ya, halaman ini. Mohon izin, Bu Yeni, yang saya hormati Kepala Dinas Malinau yang diwakili oleh Bu Yeni dan mohon maaf Ibu, Bu Ria, saya panggilnya Bu. Yang saya hormati Bapak Dr. Arif, konsultan dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati tim dari BGP yang kali ini diwakili oleh Mbak Kurnia. Kemudian yang saya hormati, mohon maaf yang berbahagia teman-teman PMO dari BPMP Kalimantan Utara untuk wilayah Malinau. Baik, saya tidak akan berpantun dulu saat ini karena kasihan dengan Ibu ini dari Dinas Pendidikan Malinau yang Tidak apa-apa, Bu. harus harus fikum di luar. Ibu mohon izin, Ibu. Iya. Saya sampaikan tentang rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data. Ini sudah seperti yang 2 bulan kemarin yang saya sampaikan. Lanjut, Mas, di slide kedua, Mas. Mohon maaf. Izin, Mas. Slide kedua, Mas. Halo, cek. Cek, Mas. Mas Galuh. Di halaman kedua, Mas. Ya. Oke, baik Ibu, rapot pendidikan yang tahun 2023 ini merupakan hasil asesmen yang tahun 2022 dan itu sudah seperti bulan kemarin yang sudah saya sampaikan, sudah rilis di tanggal 3 Mei untuk sekolah penggerak dan 10 Mei-nya untuk sekolah non penggerak. Di dalam hal ini ada beberapa perubahan termasuk tentang skala literasi numerasinya yang awalnya bilangannya 1 sampai 3 menjadi 0 sampai 100. Kemudian informasi deltanya perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kemudian penambahan indikator untuk yang level 2 itu sendiri seperti dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian karakter, iklim keamanan sekolah, kualitas pembelajaran, dan yang satunya lagi. Saya lupa nih apa nih. Baik, kita lanjut ke halaman ketiga, Mas. Slide ketiga, Mas. Kebinekaan. Ya, iklim kebinekaan yang belum. Halaman 3, Mas. Oke, ini untuk PBD yang harus dilakukan oleh satuan, yang diberikan pada satuan pendidikan, termasuk yang sudah disampaikan di bulan April dan Mei kemarin, Ibu. Mohon izin, Ibu Yeni, tentang surat edaran, Bu. Saya juga mohon konfirmasinya bagaimana dengan kondisi Malinau itu sendiri tentang surat edaran, baik dari dinas atau kepala daerahnya. Seperti apa, Ibu? Oh iya, yang soal bulan April itu ya, Bu ya. Oh, betul, Bu. Memang betul kita ingin mau membuat surat edaran. Nah, kemarin itu kan ada juga saya minta dengan Pak Simon untuk membuatkan surat edaran tentang berbasis data. Nah, karena beliaulah yang menangani yang berbasis data ini, Bu. Nah, jadi sampai sekarang belum juga dia ternyata buat seperti itu. Nah, jadi gimana tuh, Bu? Ini
karena ini sudah aturan ya Ibu ya, karena nanti payung hukum Boleh. untuk Dinas Pendidikan itu sendiri mewajibkan satuan Heeh. pendidikan untuk mengunduh, menggunakan perencanaan berbasis data termasuk rapor pendidikan, ya disitulah Ibu gitu. Jadi Oh, mohon tetap dibuatkan seperti apa. Kami tetap menunggu karena di data kami memang sampai saat ini belum ada. Kemudian ini juga yang kedua adalah tim teknis rapor pendidikannya yang akan menggunakan penyampaian tentang rapor pendidikan kepada satuan pendidikan. Kemudian dana dukung dari pemerintahan Pemda seperti apa, kemudian pelaksanaan berbasis datanya yang mengunduh rapor pendidikan, kemudian analisisnya, kemudian menyusun RKS-nya. Sama seperti yang bulan kemarin Ibu ya. oh, Ini slide ini. Iya, baik. kita lanjut saja ya Bu ya. Ya, baik, Yang Bu. terpenting dari sini adalah tentang surat edaran dan timnya saja Bu. Oh, Kemudian Mas Galuh, iya, baik, Bu. lanjut ke, nah ini Bu surat edarannya Bu. Nah untuk Malinau nomor 5 Ibu ya belum. Jadi kami tetap menunggu untuk data ini karena episode kurikulum Merdeka Belajar yang jilid 9 adalah tentang perencanaan berbasis data itu sendiri Ibu. Jadi surat edarannya tetap ditunggu. Mohon izin Ibu. Iya, Mohon enggak maaf. apa-apa. Baik Mas Galuh di slide kelima Mas. Berarti surat yang ini, maaf Bu, kembali lagi yang kemarin, slide Iya. yang Oh ini. iya boleh. Ini surat edaran tentang mendukung ya. Iya, untuk kebijakan menggunakan mengunduh rapor pendidikan dan rapor pendidikan itu yang perencanaan berbasis data itu. Oh, baik Bu. Gitu. Nanti seperti apa nanti kita buka ya Bu di halaman selanjutnya. Oke Mas ke halaman 5 tadi. Nah ini Ibu untuk dashboardnya yang akan bertanggung jawab tadi, sampai saat ini saya belum yang ini ya Bu ya karena kami masih kosongkan di sini karena belum ada konfirmasi waktu yang akhir komunikasi dengan Ibu dan Pak Simon baru tadi pagi saya dapat informasi bahwa dari Malinau itu untuk pejabat yang bertanggung jawabnya adalah antara Pak Kabid atau Pak Sekretaris. Nah, saya belum berani nih Bu, belum berani mencantumkan dan merubah jadi masih tanda tanya. Itu Ibu. Oh, iya iya Bu. Iya, karena nanti ketika bertanggung jawab untuk apa sebagai penanggung jawab di sana itu akan diminta emailnya dan email itu yang akan digunakan untuk mengakses ke link rapor pendidikan itu sendiri, Ibu. Begitu. Oh, gitu ya Bu ya. Ya, jadi kami membutuhkan siapa nama pejabatnya, kemudian jabatannya sebagai apa, dan dilampirkan juga dalam bentuk surat tugas nih, Ibu. Ya, di sini ada juga operator nih Bu, maksudnya anu kah? Staf kah? Kembali ke Dinas Pendidikan, Ibu, bolehnya Oh, siapa seperti itu. yang, ya betul. Yang terpenting ketika nanti Satuan Pendidikan mengunduh, kemudian login, kemudian ekspor raport pendidikannya seperti apa, kami akan berhubungan atau ya komunikasinya dengan yang sebagai penanggung jawab tersebut gitu, Ibu. Oh, baik Bu. Ya, jadi itu dikembalikan ke Dinas Pendidikan Malinau itu sendiri ya Ibu ya. Kami tidak punya kewenangan menentukan siapa-siapanya. Ibu. Iya iya Bu, baik Bu. Baik, Mas Galuh langsung ke slide ke-6 Mas. Nah, di sini pun untuk aksesnya Ibu, aksesnya ini belum belum ketahuan juga siapa. Tadi sama seperti yang tadi Ibu. Ya kalau yang tadi tentang PAUD, kalau yang ini untuk rapor pendidikan itu sendiri. Gitu. Jadi berarti 3 ya Bu ya, surat edaran, kemudian penanggung jawab dashboard untuk PAUD, kemudian untuk rapor pendidikan itu sendiri ya Bu untuk monasnya. PAUD. Ya, yang tadi Bu Mas Galuh di slide 5 Mas. Penanggung jawab dashboard PAUD ya? Iya, Mas Galuh mohon maaf ke slide 5 Mas. PAUD ya? Nah, iya ini PAUDpedia-nya Ibu. Oh, ya. Iya, jadi kan Ya. PAUD terpisah dengan Dikdas ya Bu ya, SD dan SMP. Jadi biar operatornya atau yang penanggung jawabnya tidak ketumpukan di satu orang aja Ibu.
Ya, Gitu. karena di Dinas Malinau kan juga ada, maaf ya Bu ya, di Dinas Malinau juga ada sendiri bidang PAUD-nya Bu. Nanti kita sampaikan untuk ke Boleh, bidang boleh, boleh PAUD-nya. Ibu ya. Alhamdulillah kalau Oh, begitu ya. Siap, Bu. Siap, siap. boleh Makasih ya. banyak Ibu nih. Iya, iya, Jadi nggak apa. nggak numpuk ya, betul, betul. Jadi tadi saya ini. Oke, ini yang untuk PAUD ya Bu ya. Yang di slide 6-nya Mas, itu untuk jenjang Dikdasnya Ibu ya. Slide 5 Mas. Mohon izin Ibu, mohon maaf. Saya Iya, tadi kepental jadi belum diganti jadi co-host, jadi saya nggak bisa share screen materinya Bu. iya, nggak apa-apa Bu. Oke, ini ya Bu ya, belum ya Bu untuk Dinas Pendidikan Malinau yang jenjang SD dan SMP. Oke, sekarang Mas ke slide ketujuhnya Mas. Nah ini untuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri Bu. Tindak lanjut dari surat menterinya seperti apa, apakah sudah dibuat atau belum. Kemudian indikatornya kan kalau eh, untuk provinsi kan 29 kan, berbeda dengan di Dikdas ya Bu ya. Dikdas hanya 15 indikator saja. Kemudian koordinasinya pun kita sudah ya Bu ya, sudah berulang-ulang, mungkin bahkan bosan juga Ibu. Aduh, PR Enggak. lagi nih dari BPMP gitu kan. Tapi mohon maaf, mohon izin sekali lagi Iya. Ibu. Gitu. Kemudian pendampingannya pun sudah kita lakukan juga Ibu ya, dari Malino pun sudah ada. Lanjut Mas ke slide 8 Mas. Baik, nah ini Ibu, kami menyampaikan ini Bu kesesuaian target capaian daerah di aplikasi Rakortek dengan surat Mendikbud yang sesuai dengan indikatornya. Ini disampaikan Pak Edi dari Pokja mewakili BPMP atau kementerian mengucapkan terima kasih kepada Malino karena kesesuaiannya sudah 100%. Tepuk tangan Ibu. Jadi antara Dinas Pendidikan dan Bapeda ini sudah dinas apa des urusan dan des urusannya sudah des wilayahnya sudah sesuai Bu ya 100. Rinciannya dari mana ini sudah 100, jangan-jangan ya BPMP hanya asal catat aja nih gitu. Kita lihat di slide 9 Mas. Nah, ini baru beberapa paparan Ibu. Seperti saya tidak akan bacakan semua Ibu ya. Hanya beberapa saja. Ini yang pertama. Indikatornya adalah angka partisipasi sekolah, anak usia sekolah 5 sampai 6 tahun. Target daerahnya 100 Ibu. Kemudian di SIPD Rakorteknya 100. Berarti itu sudah sesuai Ibu. Jadi apa yang sudah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dengan Bapeda itu sama Bu. Dengan mohon maaf Bapeda Dinas Pendidikan itu sudah mengacu ke surat Mendikbudnya. Jadi tidak kurang 0 atau 1 atau tidak melebihi gitu Ibu. Jadi nilainya betul-betul sama. Seperti kita di nomor 8 Ibu. Saya loncat nih. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapat akreditas minimal B. Nah, ini target daerahnya kan 22,39. Iya. Isian target SIPD Rakorteknya 22,39. Jadi sudah sesuai. Jadi yang tadi di slide 8, kalau Malino sudah sesuai 100%, ini rinciannya Ibu. Di slide 9 ini baru 10 indikator. Nanti dilanjutkan lagi di slide 10 Mas, lanjut. Oke, di slide 10. Nah, ini Ibu, seperti iklim kebinekaan sampai ke iklim inklusivitas Ibu. Itu sudah sesuai. Nah, ini terkait dengan rapat pendidikan PBD-nya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian yang saya akan pakai adalah sebentar. Saya bisa coba. Saya belum tahu nih caranya. Bentar. Kita akan mencoba seperti simulasi lagi Ibu ya. Mohon izin Ibu, mohon maaf nih Ibu. Bentar. Oke, kita simulasi untuk membuka rapot pendidikannya Ibu ya. Bentar.
Oke. Nggak bisa ya. Saya nggak bisa share ya, lupa saya. Aduh. Bentar Bu, sebentar. Saya kirim link aja deh ke Mas Galuh. Bentar. Mas Galuh, mohon izin Mas, minta dibukakan link yang saya kirim ke WA Mas. Oh iya, sebentar Bu. Untuk dashboard satuan, iya, untuk dashboard rapot pendidikannya. Oke, makasih Mas Galuh. Mohon maaf nih. Bentar. Oke, Ibu, saya buka di data Ibu ya. Bentar. Mas Galuh, maaf Mas Galuh. Minta tolong dibuka di data deh, Mas. Saya ke sana aja ya. Bentar, sebentar. Oke, mohon izin Ibu. Bentar. Suaranya mana? Udah. Oh, mohon maaf. Baik Ibu, saya langsung dibuka di data Ibu. Mohon izin ya, saya pindah. eh, kita lihat di data status akses lapor pendidikan. Masih loading. Baik, Bu. Ini. Sama-sama bisa ya. Dari sini masyarakatnya mau saya ambil hanya untuk Kabupaten Malino saja Ibu ya. Nah, untuk Malino itu sendiri yang sudah
yang SD, SMP dan SD dan SMP saja Ibu ya. Untuk yang tahu saya tidak ambil. Jumlah satuan pendidikannya adalah 143 sekolah. Kemudian yang yang punya akun belajar ID-nya 143. Berarti sudah dapat semua itu ya. Kemudian aktivasinya sudah. Nah, permasalahannya ada di login-nya Ibu. Di login-nya itu belum semua satuan pendidikan masuk ke rapat pendidikan. Jadi masih tersisa 85 satuan pendidikan yang belum selesai. Kemudian yang paling kecil ada yang di evaluasi Bu. Evaluasinya sendiri ini baru satu satuan pendidikan saja Ibu. Jadi kalau yang loginnya sudah banyak, sementara yang evaluasinya baru satu satuan pendidikan. Oh, yang satu ini apa ya, Bu ya? Nah, itu kita lihat. Eksplorasi. Ya, yang evaluasinya Ibu. Kita lihat ya di evaluasinya yang mana sih gitu kan. Yang sudah Ibu ya? Kita sudah saja Bu. Sebentar Ibu ya, jaringannya nih. Iya, Bu. Kalau sebetulnya sih Bu, kalau misalnya yang yang sudah diberikan tanggung jawab untuk membuka akses rapor pendidikannya sudah ada, kemudian sudah memberikan email kepada kami, sebetulnya bisa akses sendiri sih Bu, nggak mesti kami yang bukakan gitu Bu. Jadi kapan saja dinas pendidikan memerlukannya itu bisa langsung Bu. Nah Ibu yang sudah evaluasi itu baru ini Bu, sekolah negeri Malino Kota. Ya sudah evaluasi ya Bu ya. Jadi evaluasi dia sudah buka di Bu, ini rapat pendidikannya dibuka-buka semua. Tapi dia belum undur Bu. Gitu Bu. Itu jadi kalau misalnya kalau kita mau lihat yang evaluasinya yang belum gitu. Tapi kalau belum pasti banyak lah Ibu, karena kan dari tadi 100 lebih ya Bu ya jumlah satuan pendidikannya, sementara yang sudah evaluasinya baru satu. Nah, yang unduhnya belum sama sekali Ibu ya. Jadi yang unduhnya minus satu yang belum. Oke, hanya satu. Sudah unduh satu, evaluasinya satu. Jadi ini yang bermasalahnya di sini Ibu. Jadi kalau misalnya tadi loginnya sudah banyak, tapi evaluasinya yang bermasalah Ibu. Kita kembalikan lagi nah Ibu ya. Yang tadi kan Bu. Ya, 143. Ya, betul Ibu. Jadi PR-nya adalah 143 satuan pendidikan sudah mempunyai akun ID sama, kemudian aktivasinya pun sama, loginnya masih minus 85, dan ini nih Bu yang kita kejar itu evaluasi sama unduhnya yang belum. Oh, baik Bu. Iya, itulah Ibu. Makanya dari kemarin kenapa saya mohon izin Ibu, mohon maaf. Jadi seperti ini yang kami hadapi dan kendalanya. Karena gini Bu, kalau misalnya kendalanya di remote area, saya lihat di sini ada Malino Kota juga Ibu, nomor 25 Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Ya, Tapi jadi bisakah saya minta data ini nanti ya Bu ya? nah itu Ibu, kalau Ibu berkenan, siapa nama yang akan memegang akunnya, dari kaum siapa, kemudian dari ya betul-betul. dia siapa, emailnya dikirim ke saya, nanti akan diberi akses Ibu gitu. Karena Iya, benar-benar. ini untuk membuat terbatas agar tidak semua
bisa membuka karena ini kepentingannya hanya untuk BPMP, kemudian dinas dan itu akan di kesatuan pendidikan gitu. Jadi sebetulnya Oh, baik Bu. iya ya. Jadi ya itu saya kembali lagi Ibu. uh, penanggung jawabnya untuk PAUD, kemudian untuk Dikdas, Dikdas itu SD dan SMP-nya siapa, emailnya. Nanti insya Allah Ibu bisa login sendiri. Saya pun waktu beberapa sebelum bulan April ya Bu ya, bulan April itu ketika diminta untuk ini, saya belum bisa nih Bu. Nah ketika bulan Mei, saya sudah kasih email ke Pak Edi, saya sudah mulai nih bisa nih gitu. Tapi kan kami tidak bisa menghubungi satuan pendidikan, karena ini sudah diberikan ke dinas pendidikan begitu Ibu. Oh, iya Bu, baik Bu. Jadi, sebaiknya dan memang lebih nyamannya dinas pendidikan sendiri yang bisa langsung login Ibu. Jadi tidak mesti kami yang Ibu kirim data ini, Ibu kirim ini gitu. Jadi dinas pendidikan sambil ngertiin apa masih bisa lah beberapa saat kan dicek oh satuan pendidikan ini yang belum nih gitu. Kebetulan Ibu yang nanti di tanggal 19 minggu depan itu akan ada coaching klinik juga untuk kebetulan Malinau yang akan masuk, tapi saya tidak tahu Ibu siapa yang akan pergi dan yang akan diberangkatkannya. Hanya itu akan membahas tentang IKM, PSP, dan termasuk PBD. Jadi mudah-mudahan pada saat itu satuan satuan pendidikan atau dinas bisa dapat informasi banyak dari Pak Edi terkait hal tersebut Ibu. Mungkin itu saja. Oh, Kenapa Ibu? oh ya. Tanggal berapa tadi Bu? 19? 19 Ibu, 19, 20, 21. Oh, yang di Jogja tadi ya Bu ya? Yang di ini Bu, yang di Tarakan Bu. Oh, Tarakan beda lah. Oh, asesmen ya di Jogja. Ya, ya, baik-baik Bu. Itu kalau kalau itu untuk Pemda ya Bu ya. Kalau ini kan nanti ada unsur pengawas kalau nggak salah Bu, unsur pengawas untuk Oh, iya Bu. Tapi undangannya belum ada ya Bu ya? undangannya kalau nggak salah saya kurang tahu deh Bu. Nanti saya tanya Ibu ya. Nanti saya Oh iya. kabar. Oh iya iya nggak apa-apa. Karena ada tadi pagi kayaknya ada juga yang share tapi itu kayaknya di mana ya tadi ya? Iya, ada yang di Jogja juga itu yang langsung dengan pusat Ibu. Oh, tentang AN, asesmen nasional. Ibu, mohon izin ada yang Ibu mau tanyakan? Dan untuk saat ini belum ada Bu. Baik, Ibu. Ini banyak banget ya Bu ya, mohon izin. Ibu mohon maaf. Oh, enggak apa-apa Bu. Saya malah senang lagi Bu. Biar Enggak ini apa-apa Bu. Jadi saya tahu kan. eksplorasinya sudah, unduhnya jadi sudah kan jadi nggak ada yang merah-merah ya Bu. Jadi mungkin itu saja dari saya kalau Ibu tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Sarisa. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu Yen. Baik, dari Dinas Malinau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi atau didiskusikan Ibu Yeni? Untuk saat ini cukup dulu. Cukup ya. Oke, terima kasih Ibu Yeni. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk itu sebelum kita memasuki closing statement, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Dan untuk informasi juga, untuk Bapak Ibu yang tertinggal informasi terkait IKM dan PBD siang hari ini bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya closing statement yang akan disampaikan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang kali ini diwakili oleh Ibu Iis Damayanti. Ibu Iis Damayanti, saya persilakan. Ya, sebentar ya Mbak Ipeh ya. Saya tanyakan dulu ke Mas Herlambang. Mungkin Mas Herlambang bisa. Ya, boleh. Iya, ya mohon izin Bu Yeni dan tinggal Bu Yeni ya.
Bu Yeni, Bu Yeni kami mana di mohon Bu? Bu Yeni Malinau, Bu Yeni Malinau. Oh iya baik Bu. Iya, Ibu, terima kasih atas berkenannya Bu menghadiri PMO ini. Mohon izin nanti bulan depan, mohon kami izin mengingatkan kembali bulan depan akan kita laksanakan lagi dengan agenda yang sama, Bu. Oh baik Bu. Mohon berkenan mungkin bulan depan semoga yang join bisa lebih agak banyak ya, Bu ya. Iya siap Bu. Karena kasihan nih kalau Bu Yeni kita titipin banyak sekali ini ya, Bu. Bu Iya Yeni ya. itulah Bu. Bu Yeni. Iya, Bu. Iya. Mungkin cukup sekian Ibu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf sekali lagi Bu Yeni mungkin udah tertahan di parkiran ya, Bu. Iya Bu. Iya, Bu Yeni, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, Ibu. Hati-hati, Bu. Semoga selamat sampai ke rumah. Iya, Waalaikumsalam. iya. Dengan ini bersama-sama kita tutup kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Hah? Kata aku merah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Mbak Sarifah. Mau presentasi nggak jadiin co-host. Kata kalau dengan terbitnya rapor kalau belum Ya Allah. Pamit ya. Assalamualaikum. Kasih Bu Yani.